Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pemirsa MUI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah seraya kita awali dengan senantiasa manjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memuliakan, melaksanakan dan juga mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan kita. Baik para pemirsa MUI Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan kami di Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia Purwakarta. Insyaallah dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mensosialisasikan terkait dengan hasil ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke-7 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 November 2021. Tentu ini ijtima alim ulama Komisi Fatwa yang akan menyikapi terkait dengan masalah-masalah, terutama 3 masalah penting. Yang pertama adalah masalah asasiyah wataniyah, yaitu masalah strategi kebangsaan. Yang kedua adalah masalah al-fiqhiyah al-mu'asirah, masalah fikih kontemporer. Dan yang ketiga adalah masalah al-qanuniyah, masalah peraturan perundang-undangan. Dan ini tiap tahun akan terus dibahas. Dan juga alhamdulillah tahun kemarin atau tahun ini juga sudah dilaksanakan dengan baik. Baik para ikhwan sekalian dimanapun Anda berada, salah satu tema yang diangkat dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2021, terutama dalam masalah al-fiqhiyah al-mu'asirah, masalah fikih kontemporer, diantaranya adalah bagaimana menyikapi tentang hukum cryptocurrency atau juga mata uang virtual. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan masalah ini tentu sesungguhnya ini menjadi salah satu masalah penting. Sebab kedudukan uang virtual ini, apakah memang ini adalah mata uang yang disebut dengan alatut tabadul. Sebab salah satu ciri mata uang itu adalah alatut tabadul, sebagai alat tukar menukar, alatut tabadul. Maka kaidah uang itu an-nuqudu uqmun, uang itu adalah mandul. Para ulama mengatakan uang itu fungsinya hanya alatut tabadul. Yang kedua, kita hukumi apakah cryptocurrency ini komoditas, ya. Sehingga komoditas sebagaimana barang dagangan, dia bukan mata uang. Nah, kedua pendapat inilah yang menjadi khilafiyah. Para ahli menempatkan apakah
cryptocurrency atau uang virtual ini masuk ke dalam nilai atau mata uang yang fungsinya tadi sebagai alatut tabadul, atau yang kedua, ulama ada yang mengatakan bahwa kripto ini masuk kepada komoditas, barang dagangan, yang di sana juga dia bisa diperjualbelikan, dia juga punya nilai, dia juga bisa menjadi ada tambahan, ya, sama dengan halnya al-bidoah atau as-sil'ah begitu ya, alat yang memang benda yang bisa ditransaksikan. Nah, maka itu sebetulnya dua fokus ini yang menjadi khilafiyah di antara para ulama ketika akan menghukumi fakta atau mentahqiqul manat, apakah cryptocurrency ini adalah halal atau haram. Nah, maka dari sudut pandang dua hal tadi tentang apakah dia sebagai alatut tabadul, an-nuqud, atau dia sebagai sil'ah, para ulama di sini menetapkan tentang ketentuan hukum terkait dengan cryptocurrency. Yang pertama, para ikhwan sekalian, bahwa hasil ijtima ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut. Yang pertama, cryptocurrency yang berfungsi sebagai alat tukar, ya, ini yang alatut tabadul dan memiliki aset penjamin berlaku hukum alat tukar. Ya, jadi memang hukumnya kalau faktanya dia sebagai alatut tabadul, maka dia menjadi hukumnya seperti alat tukar. Yang hukumnya boleh, sekali lagi saya ulang, hukumnya boleh digunakan dengan ketentuan merujuk fatwa tentang kaidah-kaidah as-sarfu. Jadi sekali lagi, cryptocurrency yang berfungsi sebagai alat tukar atau alatut tabadul memiliki aset penjamin berlaku hukum alatut tabadul atau alat tukar, boleh digunakan dengan ketentuan merujuk fatwa as-sarfu, ya, sebagaimana berikut ini. 1. Tidak untuk spekulasi. Nah, gitu ya. Jadi tidak untuk spekulasi alias untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis. Jadi diulang, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai. Sekali lagi, jadi kalau transaksi dilakukan atas mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan tunai at-taqabud. Yang keempat, apabila berlainan jenis, ya, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Nah, yang keempat adalah jika berbeda, ya, jenisnya, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. Dan yang kelima adalah memperoleh izin dari pihak yang otoritatif. Nah, begitu terkait dengan fatwa terhadap cryptocurrency jika faktanya atau manatul hukminya dihukumi sebagai alatut tabadul atau alat tukar. Yang kedua, bagaimana jika cryptocurrency ini berfungsi sebagai sil'ah, ya, aset komoditi. Nah, ini para ulama menetapkan syaratnya sebagai berikut. A. Mempunyai nilai manfaat. Nah, jadi dia bisa kalau mempunyai nilai manfaat. Yang kedua, adanya aset penjamin, ya, underlying asset. Adanya aset penjamin. Dan yang ketiga adalah cryptocurrency yang tidak memenuhi syarat sebagaimana disebut pada ketentuan angka 1, baik dia sebagai alatut tabadul atau ketentuan yang kedua sebagai aset komoditi, maka hukumnya haram digunakan. Kemudian yang keempat, untuk memberi perlindungan masyarakat, ijtima ulama merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang cryptocurrency yang bersifat spekulatif dan lebih mengarah pada maisir atau perjudian. Nah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, jadi sekali lagi jelas bahwa
pada intinya adalah kalau ketentuan-ketentuan yang 1 dan 2 tadi tidak terpenuhi, maka haram menggunakan cryptocurrency sebagai mata uang. Ya, dalil-dalilnya kita bisa lihat, salah satunya adalah dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 278 dan 280. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa ribawi jika kalian adalah orang yang beriman. Yang kedua dalilnya dalam surah yang kedua ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu mendapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain dengan dosa padahal kamu mengetahuinya. Ikhwan Fiddin, yang lainnya kemudian kita lihat dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar." Rasul melarang jual beli hasah. Maksudnya hasah itu dengan melempar batu begitu. Lemparkan kemudian langsung jadi, dan jual beli gharar, jual beli yang di sana ada unsur penipuan dan aspek-aspek spekulatif. Kemudian juga hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-2269. An Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antarodin. Jual beli itu harus dilandasi atas saling rela atau suka sama suka. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, jadi begitu jelas bahwa Ijtima alim ulama Komisi Fatwa menyikapi bahwa sekali lagi hukum menggunakan uang virtual atau cryptocurrency itu haram jika tidak memenuhi aspek-aspek yang tadi disampaikan. Ya, jika dia dihukumi sebagai alat tukar atau alat tabadul, maka dia mesti memenuhi syaratnya, dan jika dia sebagai komoditas, dia pun juga mesti memenuhi syaratnya. Jika tidak memenuhi syarat dan ketentuannya, maka hukumnya adalah haram, dan rekomendasinya pemerintah harus senantiasa menghilangkan transaksi menggunakan cryptocurrency itu. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.